Episode ke-237, di atas kapal Sun. Ki yang murni terasa jauh lebih pekat. Anehnya, tempat itu tidak memancarkan panas menyengat, melainkan kehangatan lembut seperti musim semi. Kapal itu sangat besar, tetapi bagi suku Sonherder, ukurannya biasa saja. Seluruh anggota suku adalah raksasa dengan tinggi lebih dari 30 meter. Bahkan anak-anak mereka sudah mencapai sekitar 10 meter. Bertubuh kekar dengan otot-otot yang menonjol. Melihat mereka, Ling Yuxiu dan Si Yongxiang hanya bisa terpana. Kalau begitu, Sun Guardian pasti juga seorang raksasa, pikir Ling Yuxiu. Ia lalu menghela napas dalam hati. Untungnya Qin Mu datang ke sini untuk menyalakan matahari, bukan mencari pasangan. Mana mungkin raksasa seperti mereka tertarik pada manusia kecil sepertinya. Qin Mu mengamati sekeliling. Sonherder disebut demikian karena tugas mereka menggiring matahari, sama seperti Moonherder yang menggiring bulan. Dahulu, para Sonherder menuntun banyak matahari melintasi langit untuk mengusir kegelapan. Sementara Moonherder membawa bulan berkeliling Great Ruins setiap malam. Kini kapal Sun tampak jauh lebih rusak dibandingkan saat terakhir ia melihatnya. Pagar-pagar hancur, dinding retak, dan banyak anggota suku terluka parah. Saat rombongan Qin Mu lewat, para prajurit yang terluka menahan rasa sakit mereka sekuat mungkin. Mereka baru mengerang pelan setelah rombongan berlalu. Tetap berusaha menjaga harga diri sebagai pejuang. Chief, kalian memiliki para prajurit paling gagah yang pernah kulihat, kata Qin Mu dengan hormat. Tidak ada pengecut di antara Sonherder, jawab kepala suku dengan suara mantap. Qin Mu melihat asap hitam terus keluar dari luka para prajurit. Luka itu ditinggalkan oleh serangan Dewa Iblis yang sangat kuat. Beruntung Ki yang murni dari Sun Wal perlahan membantu memulihkannya. Di tengah perjalanan, mereka melewati sebuah kuil yang telah runtuh. Sebilah tombak patah tertancap di tengah olah, memancarkan kabut hitam pekat disertai jeritan mengerikan. Itu senjata Dewa Iblis, bisik Si Yongxiang. Qin Mu mengangguk. Sebagai Cult Master dari Heavenly Saint Cult, ia memahami jalan iblis dengan sangat baik. Baginya, ilmu tidak dibatasi oleh sebutan dewa atau iblis. Segala teknik hanyalah pengetahuan. Yang menentukan baik atau buruk adalah hati penggunanya. Melihat luka para Sonherder dan senjata iblis itu, Qin Mu sadar bahwa musuh yang menyerang Sun Wal memiliki penguasaan jalan iblis yang jauh melampaui para kultivator biasa. Ia teringat Moon Guardian yang memilih melarikan diri demi menyelamatkan diri. Sementara Sun Guardian tetap bertahan bersama rakyatnya hingga akhir. Integritas Sun Guardian jauh lebih tinggi, pikirnya. Di tempat lain, sebuah lonceng emas raksasa berdiri tegak. Asap hitam terus mengepul dari bawahnya, menandakan ada musuh kuat yang sedang disegel di dalam. Beberapa Sonherder terus memurnikannya dengan api matahari. Tak jauh dari sana, para prajurit membakar tumpukan mayat monster asing yang bentuknya mengerikan. Bau menyengat memenuhi udara. Ling Yuxiu dan Si Yongxiang semakin penasaran. Mengapa mereka terus diserang? Tanya mereka. Qin Mu menjelaskan, Sonherder adalah pelindung Great Ruins. Selama ini mereka menjaga matahari tetap bersinar dan melindungi seluruh negeri. Bahkan Eternal Peace Imperial Preceptor pernah dipukul mundur oleh mereka. Kini Moonherder telah punah, sehingga hanya Sonherder yang masih mempertahankan perbatasan melawan para dewa dan iblis dari luar. Mendengar itu, wajah Ling Yuxiu sedikit memerah. Dahulu ia pernah menjadi bagian dari pasukan Eternal Peace saat menyerbu Great Ruins. Kini ia baru memahami betapa berat tugas para Sonherder. Tak lama kemudian mereka tiba di pusat kapal Sun dan akhirnya bertemu Sun Guardian. Yan Jingjing, tubuhnya hampir seluruhnya telah menyatu dengan kapal Sun. Yang tersisa di luar hanya kepala dan kedua tangannya yang masih memegang sebuah pilar raksasa. Meski begitu, aura sucinya tetap terasa luar biasa. Kepala suku mendekat. Jingjing, Qin Mu dari border Dragon City datang menemuimu. Mendengar nama itu, wajah Yan Jingjing langsung berseri. Bocah penggembala itu benar-benar datang. Ia mencoba melepaskan pegangan pada pilar, tetapi tubuhnya telah menyatu dengan kapal sehingga tak bisa bergerak lagi. Datanglah lebih dekat. Aku sudah tidak bisa menemuimu. Qin Mu melangkah, mendekat dan menatap wajah gadis itu. Aku datang.
Yan Jingjing tersenyum lembut, senang sekali bisa bertemu. Teman masa kecil lagi. Kinmu membalas senyum. Tipis, aku sudah tumbuh. Mata Yan Jingjing kini telah berubah menjadi dua nyala matahari kecil. Seluruh bola matanya dipenuhi api matahari sehingga bentuk aslinya tak lagi terlihat. Saat ia kembali melepaskan pilar, tubuhnya langsung mengecil. Namun lantai kapal Sun ikut berubah, tetap menahannya agar tak bisa lepas. Begitulah nasib setiap Sun Guardian maupun Moon Guardian. Semakin lama mereka menjaga kapal, semakin tubuh dan kehidupan mereka menyatu dengannya. Hingga akhirnya kapal akan menghabiskan seluruh kekuatan hidup sang penjaga. Kinmu menatapnya dengan hati berat. Ia pernah menjadi Moon Guardian untuk waktu singkat sehingga memahami proses itu. Namun keadaan Yan Jingjing jauh lebih parah. Daging dan darahnya hampir sepenuhnya menjadi bagian dari kapal Sun. Bahkan jika matahari berhasil dinyalakan kembali, Kinmu tidak yakin ia masih bisa diselamatkan. Kini leher Yan Jingjing begitu kurus hingga hampir tak mampu menopang kepalanya sendiri. Tubuhnya tampak rapuh, jauh berbeda dengan gadis ceria yang pernah ditemuinya. Mereka sebenarnya hanya bertemu satu kali. Tetapi Yan Jingjing selalu menganggap Kinmu sebagai teman masa kecilnya. Sejak kecil, ia tidak pernah memiliki teman bermain. Semua orang di sukunya hanya menghormati dirinya sebagai Sun Guardian. Tak seorang pun berani memperlakukannya seperti anak biasa. Kinmu pun mengalami masa kecil yang hampir sama. Ia juga tumbuh tanpa teman sebaya, hanya ditemani para tetua desa lansia penyandang cacat yang membesarkannya dengan penuh kasih. Melihat keadaan Yan Jingjing, Ling Yuxiu, Siung Xiang, dan Wulinger tak mampu menyembunyikan rasa sedih mereka. Siung Xiang akhirnya bertanya, "Bukankah masih ada banyak matahari di langit? Mengapa kalian tidak menangkap matahari yang lain menggunakan rantai itu?" Kepala suku menggelang. Rantai itu dibuat oleh ras Heavenly Worker yang telah punah. Rantai yang kami tempa sendiri tidak mampu menahan panas matahari. Kami sudah mencobanya berkali-kali, tetapi selalu gagal. Perkataan itu mengingatkan Kinmu pada ucapan Dragon Rireng Saffron bahwa masih ada Heavenly Worker yang mampu membuat rantai semacam itu. Kepala suku memahami maksudnya. Ya, para Heavenly Worker yang tersisa berada di Carefree Village. Sayangnya, kau sendiri belum pernah menemukannya. Kinmu mengangguk. Benar, aku belum menemukan Carefree Village. Tetapi aku datang bukan untuk menyerah. Aku datang untuk menepati janjiku. Ia tersenyum kepada Yan Jingjing. Aku pernah berjanji akan menyalakan kembali matahari. Jika gagal, setidaknya aku masih bisa menempa rantai baru agar kalian dapat menarik matahari yang lain. Mata Yan Jingjing kembali dipenuhi harapan. Kepala suku menghela napas. Walaupun kau berhasil, umur Sun Guardian sudah hampir habis. Minyak kehidupannya hampir kering. Jangan memaksakan diri. Ia lalu memerintahkan seluruh anggota suku berkumpul. Malam ini musuh akan menyerang lagi. Kita harus memilih Sun Guardian berikutnya. Namun Kinmu menggeleng tegas. Berhasil atau tidak, aku tetap harus mencoba. Kepala suku akhirnya membawa anggota sukunya pergi untuk mempersiapkan pemilihan penjaga baru. Kinmu mengeluarkan Sun Jade Ai, meletakkannya di tanah, lalu menatap matahari hitam yang tergantung di langit. Aku akan kembali setelah menyalakan matahari. Jangan, teriak Ling Yuxiu panik. Saat matahari menyala, kau akan terbakar sampai menjadi abu. Suara seruling terdengar menggema. Seekor naga banjir api melesat ke langit mengikuti Kinmu. Dengan naga-naga ini aku masih bisa melarikan diri, jawab Kinmu sambil terus terbang. Ling Yuxiu segera menoleh kepada Yan Jingjing. Sun Guardian, apakah itu benar-benar matahari sungguhan? Yan Jingjing menjawab pelan, bukan, itu adalah artefak dewa yang ditempa oleh Dewa Langit Ziqing. Wajah Ling Yuxiu langsung pucat. Itu gawat. Jika artefak dewa itu kembali menyala, kekuatan Dewa Langit bisa meledak kapan saja. Kinmu dan naga-naga apinya mungkin akan langsung berubah menjadi abu. Di sampingnya, mata Siung Xiang justru berbinar. Kalau begitu, bukankah aku bisa menjadi Cult Master yang baru? Ling Yuxiu langsung melotot tajam. Siung Xiang buru-buru tertawa canggung. Aku hanya bercanda. Aku juga tidak ingin menjadi janda muda. Sebaiknya kita meminta kepala suku melindungi Kinmu. Bagaimanapun,
Para sun herder jauh lebih mampu menahan api matahari daripada kita.